ada sosok makhluk yang sangat besar katanya. Dia ini langsung memegang saya, memegang tangan saya, kemudian dengan sangat cepatnya langsung membawa saya pergi. Kresek dari plastik ya. Itu ternyata setelah dihitung jumlahnya kurang lebih ada 19 juta sekian. Nah, setelah kejadian tersebut, ternyata ending daripada dia membacakan mungkin mantra-mantranya di situ, dia terpental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa kembali dengan saya Ki Bayan. Dan saya doakan mudah-mudahan sobat mengulas malam di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Dan kali ini saya akan mencoba bercerita tentang mengulas pengalaman-pengalaman pribadi saya, yaitu tentang tumbal dari pesugihan. Kejadian ini berawal kurang lebih tahun 2012, dan pada waktu itu saya berdomisili di kota Cirebon. Dan pada satu hari ada salah seorang sahabat saya di waktu kecil ya. Dia memberikan satu informasi kepada saya bahwa anak daripada teman saya, maksudnya gitu Ki Bayan, dia berada tepatnya di sebelah kampung saya. Jadi teman daripada saya, dia mempunyai seorang anak perempuan dan satu laki-laki. Sedang yang paling besar dia bernama, saya samarkan aja ya biar untuk privasi, dia bernama Saidah. Dan adiknya kebetulan dia masih sekolah bernama si Udin. Dan pada waktu itu si Saidah ini dia berjualan di sebuah pasar di Kota Madya Cirebon. Ya memang kalau dipikir-pikir dulunya dia juga berjualan sayur di sebuah pasar di Kota Madya Cirebon. Dan almarhumah kemudian digantikan ke anaknya, yaitu bernama Saidah. Seperti biasa si Saidah ini menjelang subuh dia memberesi dagangannya, kemudian dia langsung membawanya ke sebuah pasar dengan menumpang sebuah becak. Dan sesampainya di pasar tersebut, sebagaimana biasa dia memberesi letak daripada sayur, kemudian bahan-bahan untuk masakan dan lain sebagainya. Dia menata sehingga kelihatan oleh pembeli ini memang jelas gitu dia berjualan apa. Dan pada suatu hari menjelang pukul 3 menjelang asar ya, barulah dia pulang ke rumah di sebelah kampung saya. Dan kebetulan ada satu informasi ya yang disampaikan ke saya,
Singkat cerita, dia bercerita bahwa si Saidah ini sudah 1 hari, entah kenapa menjelang subuh, sebetulnya memang pada waktu itu sudah memberesi dagangannya, cuma entah kenapa katanya dia tidak bangun sampai menjelang siang. Entah kenapa sehingga si Udin ini sebagai adiknya yang masih sekolah jadi panik. Dia menghubungi paman-pamannya, kemudian berkumpullah di situ. Sampai digoyang-goyang si Saidah ini sama pamannya, tapi justru dia tidak bangun. Tapi dari detak jantung ternyata dia masih hidup. Dan kala itu informasi ini sempat terdengar di telinga saya, sehingga langsung pada waktu itu menjelang duhur ya, saya ini langsung menuju ke tempatnya si Saidah ini. Ternyata betul, dan saya coba pegang bagian nadinya, ternyata masih ada detaknya. Otomatis saya juga bisa merasakan dari detak jantung si Saidah ini bahwa dia memang masih hidup. Cuma ini aneh. Anehnya digoyang-goyang, dipanggil, dia tidak bangun-bangun. Bahkan untuk menggerakkan tangan pun dia tidak sama sekali. Dan konon dari pamannya ini sampai dia memanggil paranormal. Didatangkanlah paranormal yang ada di kota Cirebon pada waktu itu. Dan setelah datang, paranormal tersebut mencoba dengan mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki. Ternyata ending daripada dia membacakan mungkin mantra-mantranya di situ, dia terpental. Sehingga pada waktu itu saya sendiri ya merasa kaget juga. Memang saya hadir pada waktu itu, cuma nih yang namanya tuan rumah sebagai belum sempat istilahnya meminta bantuan kepada saya atau gimana caranya, tidak. Ini dengan satu inisiatif ya, informasi dari tetangganya, dan saya pun sudah ada pada waktu itu di rumahnya. Kemudian setelah 1 kali paranormal itu menyatakan tidak sanggup, kemudian pamannya ini memanggil lagi paranormal yang ada di kota Cirebon, memasuki mungkin ya istilahnya kemampuan yang dimiliki oleh si paranormal tersebut mungkin tidak mumpuni, sehingga ketika dia itu konsentrasi menghadapi posisi si Saidah ini ya, dia memang posisi dalam keadaan seperti tertidur, itu dia sampai mental 2 meter. Dan sambil ngos-ngosan, dia berkata kepada pamannya si Saidah ini, "Mohon maaf Pak," katanya. "Ini kalau dari penglihatan saya, ini pikiran ataupun gak tahulah orang menyebutnya apa ya, dia sedang diajak berjalan-jalan entah oleh makhluk sejenis apa." Akhirnya coba menanyakan si paranormal tersebut, "Ini tadinya gimana?" katanya. "Ya itu Pak, biasanya kan kalau pagi ya dia beberes gitu.
Kemudian dia berangkat ke pasar, dia memang penjual sayur dan dia mempunyai kios. Dan sepulangnya dari sana menjelang sore ya, habis itu malam pun tiba dan dia pun tidur, dan siangnya dia tidak bangun-bangun sampai sekarang. Itulah penjelasan daripada pamannya si Saidah ini. Tapi dari penglihatan saya, ini entah kenapa gitu, sehingga dia ini seperti dibawa oleh sesuatu. Akhirnya dari keluarganya si Saidah ini mencoba berembuk, ini apa sebetulnya yang terjadi? Dan setelah dia cari ke sana kemari, si Udin, adiknya si Saidah ini yang sedang sakit, ini menemukan satu kantong plastik ya, yang justru setelah dibuka itu isinya uang ratusan ribu. Dan gegerlah di situ. Memang pada waktu itu tetangganya ya memang karena posisinya di kampung, jadi sangat-sangatlah guyub. Setelah dilihat dalam kantong plastik itu, si Udin bersama pamannya ini mencoba menghitung. Ternyata tidak biasanya si sakit ini atau si Saidah ini menyimpan uang dengan sembarang ya. Memang posisinya si uang itu ada di atas kasur ya, di atas kasur dengan dibungkus kain kresek dari plastik ya. Itu ternyata setelah dihitung jumlahnya kurang lebih ada 19 juta sekian. Nah, setelah kejadian tersebut, akhirnya mungkin si paranormal tadi setelah mendengar dan melihat posisi daripada uang tersebut, jadi berkesimpulan bahwa si Saidah ini mau ataupun akan dijadikan tumbal pesugihan. Dan karena posisi ini uangnya tidak tahu, tapi dari getaran yang paranormal tersebut rasakan bahwa ini memang uangnya berbeda. Cuma si paranormal tersebut menyatakan tidak mampu, karena mungkin istilahnya keilmuan yang dia miliki memang tidak memadai atau belum mencukupi. Nah, dari pamannya si Saidah ini bingung juga. Dia cari informasi keberadaan paranormal yang ada di kota Cirebon. Akhirnya dari bisik-bisik tetangga, ada yang memberikan satu informasi ya. Ini katanya ada informasi, ada kiai yang konon ilmunya sangat luar biasa tinggi, yang berada di daerah Benda, Kota Madya Cirebon. Dan yang saya tahu memang di situ tempatnya sebuah pesantren ya di Benda ini, dan di situ banyak sekali kiai-kiai yang berdomisili di situ. Jadi setiap kiai ini mempunyai murid yang berbeda-beda, artinya membuka pelajarannya masing-masing. Itu yang saya tahu. Malam pun tiba, si pamannya daripada si sakit ini atau si Saidah ini, setelah mendengar informasi daripada tetangganya, maka dia mencoba langsung menuju ke Benda. Memang pada waktu itu
saya juga pernah tahu ya. Dan saya juga pernah artinya tuh berkenalan dengan orang-orang yang di Benda sana, baik dari kalangan masyarakatnya ataupun dari para kiainya. Dan singkat cerita, malam itu juga akhirnya Pak Kiai ini datang ke rumah si sakit. Dan di situ saya pun belum, artinya saya belum juga pulang dari situ. Dan setelah bertatapan dengan kiai tersebut, ternyata si kiai tersebut ini menatap ke saya, dan saya pun menatap ke dia. Sepertinya kiai ini kenal dengan saya. Dan dia pun menjabat tangan saya. Gimana Ki Bayan, masih ingat saya enggak? Saya pikir ini kiai siapa gitu. Akhirnya setelah saya ingat-ingat, saya salamin, dan ternyata memang saya mengenal dia. Akhirnya ringkas cerita, karena pada waktu itu diburu dengan waktu ya, si kiai ini memang telah membawa 2 muridnya, ya mungkin sudah mempersiapkan diri, dan dia berkata kepada saya, Ki Bayan, tolong katanya bantu doanya. Ya sudah, kata saya, Pak Kiai, saya insya Allah akan membantu. Dan si Pak Kiai ini ya, posisinya tepat sekali di sebelah kiri ya. Mungkin kalau dia duduk di sini, ini si sakit ini, si Saidah ini ada di sini ya. Nah, sedangkan murid-muridnya ada di sebelah depannya, 2 orang muridnya di situ. Kemudian Pak Kiai ini menginstruksikan kepada kedua muridnya, disuruh merapal, artinya tuh supaya dikhususkan doa yang telah dia berikan kepada kedua muridnya. Akhirnya muridnya pun mengiyakan, dan mulailah ketika itu mungkin sekitar pukul 23 ya, atau pukul 11 malam, itu dimulailah satu ritual. Memang pada waktu itu posisi saya hanya sekedar membantu doa, dan saya pun ada di sebelah kanannya Pak Kiai. Berarti kalau Pak Kiai di sebelah sini, dan saya pun ada di sebelah sana. Waktu berjalan terus dia berzikir sambil sekali-kali sekitar kurang lebih setengah jam, Pak Kiai ini memanggil nama daripada Saidah. Saidah, cepat pulang nak. Begitu. Sampai berulang-ulang Pak Kiai ini memanggil. Dan sekitar pada pukul 2 pagi, secara tiba-tiba si Saidah ini bangun. Tapi bangunnya di sini dengan posisi mata yang masih terpejam. Dia bangun setelah dipanggil, kemudian dia tidur lagi. Waktu pun berjalan sampai subuh. Dan otomatis selesailah acara ritual pada malam itu. Dan selanjutnya setelah sholat subuh berjamaah, akhirnya ngobrol lah Pak Kiai, saya dan juga pamannya dari si sakit ini ngobrol di situ. Kemudian si Pak Kiai ini mencoba
bercerita atau mengungkapkan kejadian semalam. Jadi dikala dia merogoh sukmo dan langsung menemui posisi daripada si Saidah ini, jadi dia memang sudah tahu posisinya ada di mana. Cuma karena mungkin satu kekuatan yang ditimbulkan pada waktu itu, sehingga si Pak Kiai ini ada satu kesulitan pada waktu dia ingin memegang ataupun menarik daripada pikiran-pikiran daripada si Saidah ini. Dia seperti terhempas ya, sehingga dia ini tidak bisa mendekati posisi daripada Saidah. Dan mungkin ending akhir pada waktu itu dia itu hampir kena terpegang oleh si kiai tersebut, sehingga si Saidah ini sempat bangun walaupun posisi matanya masih dalam keadaan tertutup dan langsung tidur lagi. Dan ngobrol-ngobrol pada waktu itu ya, antara saya, Pak Kiainya, kemudian pamannya daripada si Saidah ini membawa satu kesimpulan. Kemudian Pak Kiai pun bertanya kepada saya, "Ki Bayan, ini sepertinya saya ini butuh sekali untuk bergandengan tangan," katanya, "untuk bisa menarik si Saidah ini." Dan pada waktu itu saya pun hampir sebetulnya mengenai tangan daripada si Saidah ini, mau saya tarik, cuma seperti ada satu kekuatan yang menghalau saya ini sehingga sampai tidak tercapai. Ini kekuatan ini seperti ketika saya ini mau memegang itu terhempas. Nah, dari sini kesimpulan saya, Ki Bayan, katanya, ini saya butuh power lagi ya, satu kekuatan yang harus lebih kuat lagi, supaya katanya saya ini bisa memegang secara langsung. "Baiklah Pak Kiai, siap," kata saya itu. Akhirnya di malam berikutnya mulai jam 11 malam atau sekitar pukul 23, seperti biasa Pak Kiai duduk di sini dan muridnya tepat berhadap-hadapan, dan posisi saya ada di kepalanya si Saidah ini. Disitulah mulai Pak Kiai ini mungkin mempergunakan ilmu dari rogo sukmonya untuk bisa menerobos masuk ke alam yang sepertinya tadi si Saidah ini dibawa oleh makhluk astral. 1 jam berlalu, ketika memasuki waktu pukul 1 malam ya, si Pak Kiai ini memanggil si Saidah lagi. "Saidah, kembali nak, ayo pulang nak." Nah, di situ si Saidah ini badannya bergetar ya. Ketika Pak Kiai ini memanggil nama daripada si Saidah ini, bergetar ya, seperti si kasur pun seperti goyang. Dan untuk itu saya pun menjadi semakin menghafal daripada ayat-ayat suci Al-Quran untuk bisa membantu si Pak Kiai ini. Dan setelah kejadian tersebut, setelah bergetar, kemudian si Saidah ini bangun ya, cuma posisinya masih dalam keadaan mata terpejam. Dia duduk, kemudian kakinya selonjor gini ya posisinya,
terus Pak Kiai ini terus artinya menghafal ayat-ayat suci Al-Quran sambil dia berzikir mengharap bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya dia pun memegang tangan kiri saya. Dan dari situ mungkin istilahnya dia membaca hizib apa ya, dan langsung ceritanya dia itu sempat bisa memegang si Saidah. Dan ketika pukul 2 akhirnya selesailah acara ritual tersebut. Kemudian si Saidah pun posisinya jadi tidur kembali. Tidur pun itu pun ya artinya posisi mata daripada si Saidah ini masih terpejam. Kemudian Pak Kiai ini ngobrol dengan saya, gimana Ki Bayan? Ya alhamdulillah, sepertinya Pak Kiai ini sudah nyampe ya, artinya sampai bisa memegang tangan si Saidah ini, sehingga kalau menurut saya ini mungkin tunggu beberapa jam atau beberapa menit ya, ini mungkin si Saidah ini akan bangun. Insya Allah katanya. Mudah-mudahan dari apa yang tadi saya usahakan, mudah-mudahan bisa terjadi hal seperti itu. Dan betul, menjelang pukul 2:30, si Saidah ini bangun. Dan dia pun membuka matanya, dia nengok ke Pak Kiai, kemudian ke muridnya, dan di situ memang ada adiknya yang namanya si Udin dan juga ada pamannya. Akhirnya si Saidah ini sempat meneteskan air mata. Dia nangis sesenggukan. Jadi nggak tahu merasa sedih atau memang entah merasakan sesuatu yang aneh. Seperti dia sudah terlepas dari satu kekuatan atau belenggu yang membawa pikirannya dia. Dan keesokan paginya akhirnya pamannya ini coba memberikan air hangat ya, air putih hangat, dan kemudian mencoba diberi makan bubur karena sudah kurang lebih 1 hari ya, 1 hari setengah dia tidak menyentuh makanan karena posisinya lagi dalam keadaan istilahnya mungkin setengah mati lah. Dan setelah selesai dan pamannya ini coba bertanya kepada si Saidah. Dan seperti tadi setelah pamannya menanyakan, si Saidah ini menangis. Ya. Dia pun menangis. Kemudian pamannya pun langsung mendekati si Saidah dan merangkulnya. Kemudian disenderkan ke tembok. Alhamdulillah katanya, kata pamannya, ini si Saidah sepertinya mungkin ingatannya sudah istilahnya normal kembali. Dan setelah kelihatan normal, akhirnya si Saidah ini mulai bisa ngobrol secara detail. Nah, sobat mengulas malam, ini satu cerita yang sepertinya saya sendiri setelah menyaksikan kejadian tersebut ya susah untuk bisa melupakan ya. Ini akhirnya si Saidah ini bercerita kronologi awalnya seperti apa. Jadi setelah pamannya ini menanyakan kepada si Saidah,
Saidah pun bercerita. Jadi begini katanya, Mang, sepulangnya saya itu dari pasar ya, ketika saya itu membawa keranjang dan menutup kios, itu pas sekali saya tuh di depan kios saya itu seperti ada kresek katanya. Kresek itu berwarna hitam dan sepertinya waktu dia sebelum mengambil, dia seperti menggunakan kakinya ya untuk bisa meraba-raba posisi daripada isi kantong plastik tersebut. Jadi kesimpulannya ini sepertinya mungkin dalam hati ini adalah uang gitu. Jadi setelah dia tengok ke kiri dan ke kanan, sepertinya memang pasar sudah mulai pengunjungnya udah mulai sepi ya, dan banyak yang tutup. Kebetulan dia juga nengok ke kiri ke kanan, itu tidak ada orang. Artinya tidak ada orang yang menyaksikan pada waktu si Saidah ini menemukan satu kresek hitam, dan setelah diambil oleh dia, ini dia tidak membukanya. Dan setelah sampai di rumah, kemudian dia pun membuka dan dia kaget. Setelah dibuka ternyata apa yang hatinya menyatakan bahwa itu uang, ternyata betul. Itu di situ ada uang ratusan ya. Artinya ratusan ini posisinya aut-autan gitu, aut-autan. Dan setelah dia beresin, kemudian dihitung ya oleh si Saidah ini, dihitung ternyata itu ada sekitar 20 juta. Dan setelah dihitung ada 20 juta, dia pun mengambil beberapa helai, kemudian dia sisipkan atau dia sodakokan ke sebuah musola. Dan setelah dia memasukkan ke dalam kotak amal dari musola, dia pun pulang. Dan si Saidah ini bercerita ketika dia itu pengen menjelang tidur, itu tiba-tiba dari atas berawal dari sesuatu benda yang jatuh di atas genteng. Bu! Si Saidah pun kaget. Dan setelah bunyi buk itu, ini ada sosok makhluk yang sangat besar katanya. Dia ini langsung memegang saya, memegang tangan saya, kemudian dengan sangat cepatnya langsung membawa saya pergi. Dan waktu itu sempat si Saidah ini antara sadar dan tidak sadar, dia dibawa terbang oleh makhluk astral tersebut. Dan dalam perjalanan itu memang dia juga sempat nengok ke kiri dan ke kanan. Dia juga melihat, artinya melihat lampu-lampu di sekitar kota Cirebon ini. Ya, artinya ada lampu neon semuanya. Berarti ini menurut Saidah ini mimpi atau tidak gitu. Dan langsung setelah dibawa terbang tinggi, itu seperti dia tuh dibawa satu alam melalui sebuah lautan ya. Nah, di dalam sebuah lautan ini
si Saida ini aneh, kok kenapa gitu saya bisa bernapas. Jadi pikiran jernih daripada si Saida ini masih bisa bekerja secara normal, artinya kok kenapa saya ini bisa bernapas di dalam air. Nah, situ terus perjalanan, akhirnya masuklah di sebuah gua yang letaknya posisinya itu di dalam satu lautan yang sangat dalam. Dan setelah masuk ke gua tersebut, ini aneh tapi nyata. Jadi si Saida ini dituntun masuk ini di dalam gua ini seperti ada satu dunia, ya. Dunia mungkin hampir mirip dengan dunianya manusia. Mungkin kalau dijabarkan itu adalah posisi semacam portal. Jadi portal ini adalah pintu masuk ke alam gaib. Dan setelah masuk ke dalam portal tersebut, nah di situ banyak sekali kehidupan. Bahkan si Saidah ini sempat menyaksikan di situ ada banyak orang pekerja, ya. Ini 3 orang, ya. Cuma posisinya ini dengan badan yang sangat kurus, dengan telanjang dada. Cuma kakinya ini diikat. Dari 3 orang ini semuanya disambung pakai rantai besi. Dengan memanggul istilahnya tuh seperti sebuah batu, ya, sebuah batu. Dia naik ke atas bukit. Dan di situ ada pengawal, ya, yang istilahnya mungkin mandor. Pada waktu itu ada salah seorang dari ketiga ini mungkin terpleset jatuh, ya. Nah, si mandor ini langsung dia memukul daripada si orang yang membawa batu tersebut. Memukul terus sampai dia ini bangun kembali dan membawa batu sampai ke atas bukit. Jadi sepertinya di situ akan dibangun sebuah sebuah benteng atau sebuah apalah mungkin, ya. Sedangkan pada waktu itu dia membawa batu. Dan kemudian dia pun melewati di situ banyak sekali ibu-ibu yang lagi masak. Dan di situ yang bikin dia kaget, ternyata dari kayu bakarnya ini menggunakan kaki-kaki daripada manusia. Dan bahkan ketika ibu-ibu ini masak, dia menggunakan tangannya untuk menggoreng sesuatu. Disitulah jeritan-jeritan atau kesakitan daripada ibu-ibu tadi. Sehingga pada waktu itu membuat si Saidah yang dibawa oleh makhluk astral tadi, dia menyebut nama Tuhan, Allahu Akbar. Dan ketika si Saidah ini menyebut nama Allah, itu seperti ada satu goncangan yang sangat kuat. Di situ seperti bangunan yang dia lewati di situ hampir mau runtuh. Dengan si Saidah ini menyebut karena mungkin saking kasihan atau gimana gitu, ya. Karena kayu bakarnya ini menggunakan kaki-kaki daripada manusia. Itu terus dibawa dan dia pun menyaksikan bermacam-macam adegan-adegan yang sangat mengerikan. Itu mungkin entahlah, si Saidah ini nggak sempat berpikir macam-macam, ya. Mungkin keterbatasan pikiran dia.
Dan terakhir dia disuruh menghadap. Nah, di situ ada satu singgasana, ya. Ternyata di situ ada seorang ratu yang sangat cantik dengan memakai baju berwarna hijau, dan dia memakai mahkota di samping selendangnya, ya. Kemudian dia berdiri dan dia pun menanyakan kepada si Saidah, "Wahai anak manusia, kamu kesini mau apa?" Si ratu tersebut menanyakan kepada si Saidah. Si Saidah ini entah kaget, entah gimana gitu. Dan mungkin masih kurang paham atau tidak mengerti. Akhirnya lambat laun, mungkin dari posisi yang dunia nyata ini membantu dengan satu doa atau macam-macamnya, akhirnya mungkin pikiran daripada si Saidah ini menjadi jernih dan mempunyai satu kekuatan yang timbul dari dalam dirinya. "Wahai Nyi Ratu, saya memang telah menemukan sebuah uang di depan kios saya. Dan saya pun tidak sudi," katanya, "kalau memang saya ini bersalah, buktikan kesalahan saya. Dan sedikit pun saya tidak pernah memakan atau memberi membelikan sesuatu untuk diri saya. Itu pun saya ambil beberapa lembar untuk saya berikan ke sebuah kotak, sebuah musola." Dan si ratu ini memang secara logika ini tidak cukup, karena memang uangnya tidak sempat dibelanjakan atau sempat dimakan oleh si Saidah ini. Dan singkat cerita, dari alam manusianya ini menarik. Dan posisi di sana pun sempat bergoncang juga dengan menyebut nama Tuhan gitu si Saidah ini, sehingga menjadi gempar. Di situ menjadi gempar, seperti goncang. Dan ratu pun istilahnya tidak mau menanggung satu resiko yang sangat besar. Dan singkat cerita, pengawal kembalikan orang ini. Akhirnya si pengawal tersebut memulangkan posisi si Saidah. Dipulangkanlah si Saidah ini ke alam dunia kembali. Dan langsung posisinya memang di situ ada saya, ada Pak Kiai dari Benda dan kedua muridnya sedang menarik posisi dari si Saidah ini. Alhamdulillah, mungkin Allah masih melindungi artinya si Saidah ini, sehingga jiwanya ini sampai kembali lagi. Nah, itulah cerita dari pengalaman pribadi saya tentang mau dijadikan satu tumbal kepada si Saidah ini. Tapi alhamdulillah, mungkin Tuhan belum menghendaki. Dan mudah-mudahan kalian semua harus berhati-hati kalau menemukan sesuatu, ya. Nah, di sini barangkali bisa memberikan satu dampak yang positif kepada kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.